Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Erviansyah. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam penelitian pada mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek dalam penelitian itu apa saja. Yang pertama ada konsep dan konstruk. Apa itu konsep? Konsep itu adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak. Contohnya seperti kejadian, keadaan, kelompok, dan lain sebagainya. Dalam dunia penelitian, dikenal dengan dua pengertian mengenai konsep itu. Yang pertama adalah konsep yang jelas hubungannya dengan realita yang diwakili. Contoh, meja, mobil, mahasiswa, kampus, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, konsep yang abstrak hubungannya dengan realitas yang diwakili. Contohnya, keberagaman, kecerdasan, kemampuan, kekerabatan, dan lain sebagainya. Itu konsep. Kalau konstruk itu adalah konsep yang dapat disimpulkan karena keberadaannya tidak dapat diamati secara langsung. Misalnya seperti sistem pemerintahan, sistem politik, sistem kekerabatan, sistem pendidikan, dan sistem komunikasi dan sistem-sistem lainnya. Kita lanjutkan. Dalam aspek-aspek penelitian itu ada pula yang disebut dengan proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Contoh, dalam penelitian mengenai dakwah melalui televisi, proposisinya bisa berbunyi, peningkatan pemahaman agama masyarakat dapat dilakukan melalui media yang populer seperti televisi. Itu adalah proposisi. Dalam penelitian sosial, dikenal ada dua jenis proposisi, teman-teman. Yang pertama yaitu aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat yaitu proposisi yang kebenarannya sudah tidak lagi memerlukan pengujian di dalam penelitian. Lalu yang kedua disebut dengan teorema. Teorema yaitu proposisi yang dideduksikan dari aksioma. Itu sekilas tentang proposisi. Aspek-aspek dalam penelitian lainnya adalah mengenai hukum dan prinsip. Hukum ilmiah adalah suatu pernyataan fakta yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian-kejadian dengan terminologi yang jelas. Biasanya diterima secara benar dan universal. Terkadang merupakan sebuah persamaan matematis. Hukum adalah generalisasi dari observasi-observasi. Hukum ilmiah menggambarkan tapi tidak menjelaskannya. Untuk membedakan antara hukum dan teori adalah bahwa hukum tidak menjelaskan mengapa. Contohnya, hukum gravitasi Newton. Dia bisa memprediksi benda jatuh tapi tidak menjelaskan kenapa. Kemudian kita akan membahas prinsip. Prinsip adalah dasar atau asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip ini merupakan ruh dari sebuah perkembangan atau perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman atau pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Aspek-aspek dalam penelitian selanjutnya yaitu adalah model dan teori.
Apa itu model? Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan tentang suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, ya, maket, atau bentuk prototipe. Model citra, gambar rancangan, citra komputer, atau rumusan matematis. Kemudian kita akan membahas tentang teori. Teori itu adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Itu adalah teori. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan tentang teori, teman-teman. Yang pertama, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Lalu yang kedua, yang perlu diperhatikan tentang teori itu adalah teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematik dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan tentang teori itu yaitu teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan. Itu sekilas tentang model dan teori. Aspek-aspek dalam penelitian lainnya adalah karakteristik teori. Apa saja karakteristik teori? Yang pertama, harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan. Lalu karakteristik teori yang kedua adalah harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Sebab teori yang bagaimanapun konsistennya, apabila tidak didukung oleh pengujian empiris, maka tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Itu mengenai karakteristik teori. Lalu bagaimana cara kerja teori? Yang pertama, kita akan membahas tentang model based theory. Teori berkembang karena adanya jaringan konseptual yang kemudian diuji secara empiris. Validitas substansi itu terletak pada tahap-tahap awal dalam pengujian model, yaitu apakah model bekerja sesuai dengan kebutuhan peneliti atau tidak. Lalu yang kedua, teori deduktif. Ini merupakan suatu teori yang menekankan proses penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Kemudian yang ketiga, teori induktif. Teori induktif itu merupakan suatu teori yang menekankan proses penarikan kesimpulannya dari khusus ke umum. Lalu yang keempat yaitu teori fungsional. Teori fungsional, teori ini dikembangkan melalui interaksi yang berkelanjutan antara proses konseptualisasi dan pengujian empiris yang mengikutinya. Perbedaan utama dengan teori deduktif terletak pada proses terjadinya konseptualisasi pada awal pengembangan teori. Pada teori deduktif, rancangan hubungan konseptualnya ini diformulasikan dan pengujiannya dilakukan pada tahap akhir pengembangan teori. Itu pembahasan mengenai cara kerja teori. Lalu, apa perbedaan teori dengan model? Kalau teori pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis dan empirik tentang suatu fenomena. Bentuknya merupakan pernyataan-pernyataan yang berupa kesimpulan tentang suatu fenomena. Kalau teori itu memiliki 2 ciri umum, teman-teman. Yang pertama, semua teori adalah abstraksi tentang sesuatu hal yang berarti suatu teori bersifat terbatas. Lalu yang kedua, semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Oleh karena itu, sifatnya relatif dalam arti tergantung pada cara pandang si pencipta teorinya. Sifat dan aspek yang diamati serta kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu,
tempat, dan lingkungan sekitarnya. Lalu, sedangkan model ini bukan teori. Jadi, model itu bukan teori, walaupun bisa menerapkan atau melahirkan teori. Model itu merincikan komponen-komponen secara cermat. Sementara tujuan model itu adalah mempermudah pemikiran yang sistematis dan jelas. Selain itu juga, model secara sederhana bisa difahami sebagai representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting dari fenomena tersebut sebagai suatu gambaran yang sistematis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang ketiga ini terkait dengan aspek-aspek dalam penelitian. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika dirasa apa yang disampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.